Belajar apa nih? Bisa juga. Dari kan baik-baik. Aja baik-baik apa? Di gereja kak. Kan dari tadi aku chat kok ngerti lihat itu kan HP-mu. Digalak. Dari tadi aku chat kok enggak mau kak. Mau ketanggung kalau kena kayak corona mau ketanggung. Ih baru masuk chatnya. Makanya kamu marah-marah. Baru tidak. Pokoknya aku bilang tidak. Pergi mau kok pindah kok. Datang bawa virus di sini pindah kok pindah ke Jepang. Ih galak sih. Sebelum memasuki gedung gereja, disuruh dulu. Disuruh ya masalah dulu. Jadi kesehatan dari makanan bersama. Era naquele surum que ya te habla de pan tiga como na tarta sulumay. Itu cuma lagi Selamat pagi Bu. Makasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Shalom, salam sehat bagi kita sekalian. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Pantan, kami menyapa sahabat-sahabat pemuda dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah temu rutin PPGT Klasis Makale Utara pada saat ini. Saya yakin bahwa teman-teman semua dalam keadaan kuat dan sehat karena Tuhan menolong. Untuk itu kita bersama-sama berhimpun menghadap Allah, kita memuji Tuhan. Hatiku percaya. Gunung batu dan keselamatanku.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa Allah melalui Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara pemuda-pemudimu di Klasis Makale Utara datang kepadamu menyerahkan segenap hidup kami, terlebih memohon kiranya tuntunan dan kuasa kasih-Mu menaungi kehidupan kami, terlebih dalam masa-masa pergumulan kami karena virus corona. Kami membutuhkan penguatan dari Tuhan, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Mari Roh Kudus tuntun kami, terangi akal pikiran kami dan hati kami, bahkan persekutuan kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami renungkan kepada kesempatan ini, boleh menguatkan kami, memberi pengharapan baru bagi kami selaku pemuda-pemudi-Mu untuk meneruskan perjuangan hidup bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman-Mu, kiranya boleh menyampaikan dengan baik dan kami boleh menerimanya untuk menguatkan iman kami menjalani masa-masa pandemi virus corona ini. Bagi saudara-saudara kekasih kami di jemaat masing-masing yang juga turut serta beribadah mendengarkan firman-Mu saat ini, mari Tuhan naungi dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah bersama-sama dengan kami sehati sepikir memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Kami telah sedia mendengar Engkau ya Bapa. Berfirmanlah, ampuni segala dosa kami, dengarkan kami, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara PGT yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian jika firman-Nya boleh mengambil tempat dalam mata iman kita. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita hari ini berbunyi hidup bersahabat dengan corona. Kita tahu hidup ini selalu menghadapi tantangan. Dan tantangan terberat yang kita hadapi sekarang adalah pandemi virus corona. Kurang lebih sudah 1 tahun kita bergumul. Dan sampai saat ini kita dan juga banyak orang begitu ketakutan, khawatir dengan corona. Sebab itu tema perenungan kita saat ini, hidup bersahabat dengan corona, menjadi pertanyaan penting. Bagaimana mungkin kita
dapat bersahabat dengan hal yang akan mengancam kehidupan kita? Bukankah corona telah membuat banyak orang kehilangan orang-orang yang disayangi? Tadi kita memperhatikan drama singkat teman-teman kita. Kita menyimak bersama bahwa corona itu ada. Walaupun banyak orang yang mengatakan itu sebuah kebohongan. Tetapi corona sangat mengancam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi corona, kita harus mematuhi anjuran pemerintah, taat kepada protap kesehatan sebagai bagian dari perwujudan iman kita. Sama halnya dengan ungkapan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu Bapak Doni Monardo, pada Senin tanggal 18 Mei 2020 tahun lalu. Beliau mengatakan, bersahabat dengan corona bukan menyerah. Artinya, virus corona itu memang mengancam hidup kita, namun janganlah menyerah menghadapinya. Tetapi mari berdampingan atau bersahabat, dan hendaknya masing-masing orang berupaya dalam menjaga diri. Jangan sampai corona menghancurkan kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana cara menjaga diri kita? Yaitu dengan sarana layanan kesehatan seperti alat pelindung diri, misalnya memakai masker. Saudara-saudara, pertanyaan kedua lagi yang harus kita jawab adalah, apakah ketika kita telah mematuhi protap kesehatan dengan baik, memenuhi layanan kesehatan seperti memakai masker, maka kita sudah dapat hidup bersahabat dengan corona dan tidak lagi takut dan resah atau khawatir? Saudara-saudara PPGT, menjawab pertanyaan di atas, maka kita diingatkan bahwa selain mengikuti protap kesehatan dengan ketat, hal penting yang kita dengarkan melalui pembacaan Alkitab tadi dari Matius 10, khususnya ayat 1. Di situ dikisahkan tentang Yesus memanggil ke-12 rasul atau muridnya. Mereka tidak hanya dipanggil, dan mereka tidak hanya pergi untuk memberitakan Injil, tetapi satu hal yang memberi pengharapan kepada kita, ternyata ke-12 rasul ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan baik, yaitu diberi kuasa atau exousian, dalam artian bahwa para murid atau para rasul diberi wewenang dalam nama Tuhan. Mereka akan menyembuhkan penyakit. Mereka mampu dengan kuasa itu akan mengusir roh-roh jahat. Ketika kita berpikir sejenak tentang kuasa Allah yang dikaruniakan kepada murid-murid, maka kita akan mengatakan bersama-sama bahwa luar biasa kuasa Tuhan yang diberikan kepada para rasul dan juga kepada kita anak-anak Tuhan. Dengan demikian kita semua telah memiliki wewenang untuk dapat menghadapi setiap penyakit. Kuasa itu juga, saudara-saudara, akan memampukan para rasul atau murid tadi untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita sadar bahwa
dalam menjalani hidup ini banyak penyakit yang datang mengganggu kehidupan kita sebagai manusia. Terlebih corona. Ada yang takut dengan corona, ada yang tidak percaya bahwa corona itu ada. Juga ada yang sudah menaati protap kesehatan. Tetapi dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita diingatkan untuk dapat menghadapi virus corona, sehingga kita dapat bersahabat dengan corona. Satu hal penting, kita mengaminkan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 1 tadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberi karunia kuasa oleh Allah yang memberi wewenang kepada kita dapat menghadapi penyakit, sekalipun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh para dokter atau tabib. Karena itu saudara, perlu kita ketahui bahwa rancangan Injil itu adalah untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Dalam artian, siapa saja yang hidup sesuai dengan Injil, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau mengikuti kehendaknya, mau dipimpin menjalani kehidupan ini, terlebih sebagai seorang muda, maka wewenang dalam kuasa Allah diberikan kepada kita untuk berhasil dan juga dapat bersahabat dengan corona. Ada kuasa Tuhan yang menopang menjalani hidup ini. Dalam Yesus Kristus atau Injil itu, kita tahu bersama ada penawar untuk setiap luka dan ada obat untuk setiap penyakit. Sebab itu, berjalanlah bersama Yesus, kita dapat bersahabat dengan corona. Selaku PPGT, hendaknya yakin bahwa kita akan dijaga oleh kuasa Kristus untuk menghadapi penyakit apapun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa yang mengasihi
Saudara-saudara, mari kita kembali teduhkan hati kita. Kita menyampaikan harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, tunduk kepala, menyatakan sukacita dan syukur kami kepadamu oleh karena Engkau telah memberi waktu yang indah bagi kami selaku PPGT-Mu di Klasis Makale Utara untuk ada di sekeliling firman-Mu melalui ibadah virtual yang boleh kami laksanakan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan kiranya boleh memotivasi kami untuk tidak takut menjalani masa pandemi virus corona, tetapi sungguh-sungguh kami mengimani Engkau bahwa kuasa kasih-Mu akan menuntun kami dengan baik sehingga kami dimampukan untuk bersahabat dengan corona. Dan melalui kesempatan ini pula ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus PPGT-Mu baik di jemaat-jemaat maupun klasis. Tuhan kiranya memberkati sehingga boleh mengangkat tugas pelayanan sebagai pengurus di tingkat jemaat dan klasis dengan baik, sehingga persekutuan pemuda gereja Toraja di Klasis Makale Utara ini senantiasa dibimbing dengan baik melalui organisasi ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk segenap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan ini dalam persekutuan ini, juga buat pribadi lepas pribadi dari anggota PPGT. Mari Tuhan Engkau dampingi sehingga semua yang mereka rindukan untuk dapat dilaksanakan ke depan boleh terlaksana, dan itu membawa sukacita untuk kehidupan kami semua. Di sini Tuhan juga kami doakan saudara kekasih kami Kak Seti di pengurus klasis ini yang bergumul bersama dengan orang tua, karena orang tua dari kekasih kami ini sedang dirawat di rumah sakit Elim Rantepao. Tuhan kiranya memberkati perawatan yang sedang diterima oleh orang tua dari saudara kekasih kami Seti. Biarlah dalam perawatannya mendapatkan pemulihan, terlebih kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mendampingi setiap saat di rumah sakit, memberi pengharapan, dan kuasa kasih-Mu akan dialami sehingga boleh sembuh pada waktunya. Engkau memberkati segenap keluarga yang ada, para dokter dan perawat yang merawat beliau. Tuhan berkati tangan-tangan yang merawatnya. Biarlah perawatan yang diberikan boleh memberi semangat yang baru untuk dapat menghadapi masa sakit, sehingga pada waktunya ya Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu orang tua kekasih kami ini boleh disembuhkan dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap anggota PPGT di Klasis Makale Utara ini dalam perjuangan studi, dalam mencari pekerjaan, dalam kesetiaan bekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tuhan dampingi, karuniakan hikmat kepada mereka, sehingga dalam semuanya itu PPGT-Mu di Klasis Makale Utara ini boleh menjalani segenap keadaan mereka dalam perjuangan-perjuangan mereka, tetap memandang kepadamu untuk mendapatkan tuntunan dengan baik, sehingga keberhasilan pun menjadi bagian kehidupan mereka. Juga kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menciptakan kedamaian di dalamnya. Bahkan berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biarlah kiranya dengan hikmat-Mu mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang Tuhan kehendaki, dan juga mendatangkan kedamaian sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya kami anak-anak Tuhan boleh menjalankan
tanggung jawab hidup kami dengan baik. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Inilah sukacita hati kami, harapan hidup kami. Engkau dengarkan, sempurnakan, karena semuanya kami pohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Para rekan-rekan pemuda yang sama dikasih Tuhan, mana semua rekan? Adakah